Biasa ya, sebelum mulai silakan pimpin dulu doa. Kain silakan. Grup siap gerak. Belum belajar, mari kita baca doa lagi dengan kepercayaan masing-masing. Baca doa, mulai. Doa selesai. Bisa. Sakit. Oh, satu. Oh ya. Silakan sebelum kita mulai baca doa tadarusnya ya. Menjawab melanjutkan yang tadarusnya kemarin. Silakan surah apa? Surah. Oke, silakan baca. Terus apa lagi Anggi? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat ya? Menuntut ilmu itu bisa mencapai cita-cita, Bu. Oke, ya, bagus sekali. Pembahasan sekarang yang selanjutnya itu tentang hormat dan patuh terhadap orang tua. Baik, apa ada hubungannya ilmu dengan materi yang sekarang? Ya, apa? Coba. Dengan ilmu kita bisa menghormati orang tua. Ya. Dengan ilmu kita tidak bisa menghormati orang tua. Ya, bagus sekali tepuk tangan. Coba lagi, ada yang tahu? Coba, silakan. Karena dengan ilmu bisa menjadikan seseorang tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, bagus. Paham ya tentang kaitannya dengan ilmu. Baik, tujuannya itu di sini kalian bisa meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua itu sebagian dari
orang tua. Nah, di sini karena apa? Karena orang tua adalah orang yang melahirkan, merawat, dan mendidik kita sejak bayi hingga dewasa dengan penuh kasih sayang. Bisa kalian rasakan kasih sayang orang tua kalian? Ya. Contohnya seperti apa? Coba ada yang bisa sebutkan contoh kasih sayang yang kita kalian rasakan? Memberi uang jajan, Bu. Memberi uang jajan. Apa lagi? Kita saat sakit. Sakit. Apa lagi? Mengingatkan dia berdosa. Nah, itu ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kalian. Baik, poin yang pertama di sini ya, makna orang tua bagi anak ya, memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Karena apa? Karena setiap anak memiliki kewajiban untuk berbuat baik terhadap orang tua. Kasih sayang yang tulus yang diberikan orang tua tidak akan mampu dibayar dengan uang oleh seorang anak. Ya betul ya, betul ya, betul ya. Kalian poinnya itu paham maksudnya? Jadi orang tua memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam dan kasih sayang orang tua tidak bisa dibayar oleh orang ya. Nah, poin yang keduanya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua ya. Berbakti dan berbuat baik kepada orang tua, mengasihi, menyayangi, menghormati dan mendoakan. Ada yang tahu doa untuk kedua orang tua? Ada? Coba untuk silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu taat dan patuh kepada apa yang mereka perintahkan, termasuk melakukan hal-hal yang mereka sukai adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak kepada orang tuanya. Perilaku tersebut di dalam Islam dinamakan birrul walidain ya. Kita saksikan dulu ya tayangan berikut ini ya. Sayangi mereka seperti mereka menyayangi saat aku kecil dulu. Lindungi mereka saat mereka melindungiku. Menjadikan tubuhnya menjadi selimut, seakan-akan tidak rela satu nyamuk pun menyentuhku. Nah, itu cuplikannya tentang apa? Mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua ya. Poin yang ketiganya itu keutamaan berbakti kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sabdanya, artinya ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Baihaqi. Keutamaan-keutamaan tersebut akan diperoleh seorang anak baik di dunia maupun di akhirat. Ini Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada yang mau membacanya hadis tersebut? Silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'altu nabiyya ayyu amali ahabbu ilallah. Qala sholatu ala waqtiha. Qala summa ayyu. Qala summa birrul walidain. Qala summa ayyu. Qala jihadu fi sabilillah. Qala hadasani bihinna walau ustajtuhu la zadani. Yang artinya apa? Ada yang membaca kan artinya? Silakan. Tadi coba baca artinya. Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, salat.
tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Rasulullah SAW menyebutkan ketiga hal itu kepadaku. Seandainya aku bertanya lagi, tentu Rasulullah SAW akan menambahkan lagi. Selanjutnya dalil tentang hormat dan patuh terhadap orang tua itu ada dalam surah Al-Isra ayat 23 dan Quran surah Luqman ayat 14. Coba Desi silakan membaca ini surah berarti kan 23, coba silakan Krisna baca. Dalam surah Al-Isra ayat 23 itu tidak boleh mengucapkan kata ketika orang tua menyuruh ya. Jadi ucapkanlah perkataan yang baik terhadap orang tua ya. Selanjutnya Al-Quran dari surah Luqman ayat 14. Silakan Susanti mau baca silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana bil walidaini hamaltuhu wahnan ala wahnin wa fidluhu fi amaini an nasuru an nisrali wa walidayka illal masiro. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyempitnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapamu. Hanya kepada kaulah kembalimu. Quran surah Al-Rahman ayat 16. Tentang tiga tersebut coba silakan adik. Jadi Bu, muliakanlah orang tuamu bila hidupmu ingin bahagia, karena ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Ya. Nah ini cuplikan video yang terakhir ya. Silakan kalian silakan. Just to be with you, that's what I know.
Silakan ada yang mau bertanya terkait materi yang sudah tadi Ibu jelaskan dan beberapa cuplikannya sudah Ibu tanyakan. Silakan. Sebelum pembagian kelompok yang sudah ditentukan, baik setelah pembahasan materi tersebut ada yang ditanyakan dari materi yang sudah kita bahas? Ada Bu. Ya silakan. Tadi. Bu, kalau orang kita menyuruh kita tidak baik, apakah kita harus menurutinya Bu? Oke, pertanyaan yang cukup bagus ya. Yang bagus sekali. Silakan kelompoknya ada kelompok yang sudah ditetapkan, ada yang mau menjawab? Kita bisa menolaknya dengan secara halus. Ya. Baik, jawabannya cukup jelas tadi. Cukup. Oke, ya. Kasih. Sesuai ya. Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Jika menyebutkan kejelekan orang tua di hadapan orang banyak atau mencemarkan nama baik orang tua sendiri termasuk perilaku apa? Oke, itu ya. Mencemarkan nama baik orang tua di hadapan orang lain itu termasuk perilaku apa? Ada yang bisa menjawabnya? Coba Bu. Coba apa? Berdosa Bu. Ya, dosa ya. Terus apa lagi? Apa? Karena seburuk-buruknya orang tua kita tidak boleh membicarakan kepada semua orang karena itu aib keluarga kita sendiri. Oke, ya, dan berarti tidak boleh ya. Dan nantinya maksudnya bisa juga ya. Jadi tidak boleh. Oke, siapa kalau silakan kalian kerjakan ya soal yang sudah ibu kasih di kertas sebelah ya. Per kelompok ya, seperti biasa kelompok silakan dibuka. Sekarang tugasnya kelompok yang sudah ditentukan ya. Nanti kalian rangkum atau deskripsikan dari materi yang sudah tadi Ibu jelaskan. Dan di sini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan ya sesuai dengan kelompoknya ya. Coba silakan ya. Oke. Baik, Ibu kasih waktu ya 3 menit untuk kalian untuk mengerjakannya. Ya, silakan kerjakan. Hitung menitnya ya, sesuaikan 3 menit ya. Baik, tugasnya sudah
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Kamal dari perwakilan dari kelompok 3 Ya. akan presentasikan tentang surat Al-Luqman Al-Isra ayat 32. Jadi Oke, baik, kelompok perwakilan ya, mau kelompok siapa, dari kelompok siapa yang ingin mempresentasikan dari materi berikut ya? Soalnya silakan. aku saya Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ari Kamal. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Jadi dalam kandungan surat Al-Isra ayat 23 ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berbakti kepada orang tua karena ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Dan apabila hidup kita ingin baik dan selamat, maka berbaktilah kepada orang tua. Sekian dari presentasi saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam untuk hadir. Silakan kelompok siapa lagi? Saya Faisal, perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Yang pertama, dapat menghapus dosa besar. Yang kedua, dipanjangkan usia dan dilimpahkan rezekinya. Yang ketiga, mendapatkan ridho Allah. Keempat, akan mendapatkan bakti yang sama dari anak keturunan. Kelima, dimasukkan ke dalam surga. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, tepuk tangan ya untuk kelompok kita. Oke, baik. Semuanya sudah paham ya tentang keutamaan berbakti kepada orang tua ya, hormat dan patuh terhadap orang tua ya. Sesuai dengan surah tadi ya, dalilnya yang ada dalam surah Al-Isra dan ayat 23 dan surah Luqman ayat 14 ya. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Jadi berbaktilah kepada kedua orang tua ya. Oke, ini dari hasil tugas ya yang kalian kerjakan sudah 90%. Cukup paham ya? Bahkan paham ya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah selesai atau? Oke, baik. Berarti poinnya dari poin tadi ya, yang pertama tidak boleh berkata kasar terhadap orang tua. Jadi harus berbuat baik kepada orang tua. Berarti perintah orang tua. Nah, berarti cukup paham ya untuk materi tersebut ya, paham? Oke. Baik, sekian ya untuk materi hari ini. Tugasnya sudah Ibu periksa semuanya ya, dan alhamdulillah kalian mengerti ya dengan sangat baik sekali ya. Baik, cukup sekian ya materi dari Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian dan kalian bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari kalian terhadap orang tua ya, untuk terus berbakti kepada kedua orang tua ya. Silakan untuk pimpin doa penutup. Mangga, Kak Em. Doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Risalah.